Mari kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu. Kami berterima kasih buat segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk datang menyembah-Mu pada siang hari ini. Urapi kami sekali dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah jamahan-Mu, biar Roh Kudus-Mu boleh hadir memenuhi kami semua. Kami buka hati kami untuk jamahan-Mu ya Bapa. Segala roh-roh yang bukan daripada-Mu kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya membiarkan Roh-Mu yang kudus itu untuk ada di tengah-tengah kami Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Bertatalah Tuhan dalam pujian penyembahan kami. Bertatalah Engkau Tuhan dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Saya undang teman-teman semua untuk bagi berdiri bersama-sama dengan saya. Ciling di depan yuk, ciling yuk. Di lingkaran. Gak usah ditungguin, gak apa-apa, mereka aman. Ayo di sini. Yuk kita angkat pujian api kemuliaan. Penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil
nyalakan apimu. Amin. 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 Haleluya. Tepuk tangannya yuk. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, Nama Yesus jawaban. nama Yesus jawaban. Langkah kami berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, Sukan ajaib namanya. ada namanya. Roh Guru membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Terjadi. Jiwa bebas terhempas, Kuasa maut kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang. Amin. Nama Yesus jawaban. Nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Tekan tinggi namanya, Sukan ajaib namanya. ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 mengalir mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Haleluya. Silakan duduk. Teman-teman semuanya silakan duduk. Kita mau memberi yang terbaik melalui persembahan kita. Jika sudah mempersiapkan, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, inilah persembahan kami. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan pada saat kami memberi, maka berkat-berkat Allah pun tercurah bagi kami. Keuntungan bonus akan dilipat gandakan dalam kehidupan kami. Kami akan memiliki rumah baik di bumi maupun di surga. Engkau akan memberkati kami dengan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Engkau akan terus memberkati kami dengan lebih dan lebih lagi Tuhan.
Terimalah persembahan kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita angkat pujian Bila Roh Allah. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dot penari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dot penari. Jika Bapak Ibu sudah memberi, boleh bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot penari. Pujian ini mengatakan apa? Bila Roh Allah menari ya. Bila Roh Allah menari, bukan bila Roh Allah berdiam ya. Oke, menari. Jadi ekspresikan ya gerakan Bapak Ibu. Ekspresikan gerakan teman-teman semuanya. Oke? Bila Roh Allah di dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dot penari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dot penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot penari. Sekali lagi, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dot penari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dot penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot penari. Bila Roh Allah ada di dalam, bukan tertawa, bukan tertawa, hahaha, yes. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa, hahaha, bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, hahaha, yes. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, hahaha, bukan tertawa, hahaha, bukan tertawa, hahaha, haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Yesus. Kami mau menyatakan bahwa benar Tuhan, Engkau hidup bersama dengan kami. Engkau juga naik ke surga mempersiapkan tempat terbaik buat kami Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, turunlah Roh Kudus-Mu atas kami Bapa. Kami mau meninggikan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Kau berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Kita mau naikkan sekali lagi, kita mau agungkan namanya. Yesus, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga.
kita mulai berkata, Tuhan Engkau layak disembah, ditinggikan dalam hidup saya Tuhan. Karena bagi saya, Tuhan Engkau adalah mulia, Engkau luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami boleh ada dalam rumah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. 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 Oke. Ya. Kita ada dalam rumah Tuhan, ya. Mungkin bisa. Iya. Atau diajak ke atas kali kalau anak-anak mungkin, kalau memang supaya mereka enggak. Oke, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Siap menerima firman Tuhan? Amin. Minggu ini merupakan minggu yang spesial dalam arti memang PPM dengan PIC yang ada merancang sebuah kegiatan dari tempat duduknya saja sudah berbeda, dan mari kita rasakan suasana yang beda ini akan membuat kita semangat untuk bisa menerima firman Tuhan, dan khususnya bukan hanya menerima, tapi tentang kuasa yang diberikan bagi kita, yaitu adalah Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tadi pagi jam ibadah pertama kita adakan baptisan air. Ya, dan semua tahu tentang baptisan air? Ya, di bawah saya berdiri ini adalah tempat saya berdiri, di bawahnya ini adalah kolam baptisan, ya. Di mana kolam baptisan ini adalah merupakan air, ya, nanti ada diisi air, dan orang yang masuk ke dalam ini akan dilayani untuk diselamkan, ya. Diselam, tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama akan diangkat ke atas. Iya, iya, puji Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-37. Ya, oke. Next. Ya. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37, ya. Saya bacakan buat saudara semua. Saudara bisa lihat juga di slide atau bisa dilihat di Alkitab masing-masing. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat?" Saudara-saudara, ayat 38, saya ajak kita baca sama-sama, 1, 2, dan 3. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ya, saya bacakan ayat yang warna biru. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ada janji di dalam ayat 39, katakan janji yang Tuhan janjikan. Firman adalah janji. Apa yang Tuhan janjikan? Bahwa janji ini akan terjadi bagi siapa? Bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Bisa bayangkan, kalimat orang yang masih jauh itu berbicara tentang bahwa ketika peristiwa ini terjadi, maka Petrus mengatakan janji ini akan diberikan bagi orang yang masih jauh. Siapa orang yang masih jauh? Tentunya orang yang hidupnya jauh pada waktu pada waktu Petrus berkhotbah, yaitu kita sekarang. Jadi ini merupakan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kita karunia Roh Allah. Saudara yang kasih Tuhan, lihat di dalam ayat 38. Bertobat dan masing-masing dirimu dibaptis dalam nama Yesus dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi ada 3 poin di sini. Bertobat, baptis, dan Roh Kudus. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita baca dalam slide selanjutnya, saya ajak kita akan melihat, ini nggak ada di slide, boleh multimedia tampilkan,
di dalam Yohanes pasal 16. Ayat yang ke-8. Ya. Mari kita baca sama-sama. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, saudara kasih Tuhan, ini adalah merupakan satu rangkaian. Ada 3 hal yang disebutkan di sini. Ia akan datang. Ya, yaitu siapa? Ia ini siapa? Ia di sini adalah berbicara tentang Roh Kudus. Kenapa kita bisa ada di gereja? Karena kita melihat bahwa kehidupan kita adalah tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Ada dosa yang kita sadari. Ya. Ada rasa di dalam hidup kita yang mengatakan kalau kita ini telah berbuat salah dan akibat dosa, maka kita akan mendapatkan hukuman. Nah, puji Tuhan, Roh Kudus ini akan menginsafkan kita akan 3 hal. Ya, dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apa itu dosa? Dosa adalah ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus. Ya, karena dia tidak percaya, maka dia tidak taat akan perintah Tuhan. Ya. Dosa itu adalah tidak percaya. Saudara yang kasih Tuhan, karena Roh Kudus maka kita bisa percaya kepada Tuhan. Amin. Ya. Lalu yang kedua, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah Allah sendiri, ya. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus pergi kepada Bapa, dia naik dan tidak melihat Yesus lagi. Itu adalah kebenaran. Jadi pada hari Kamis kemarin kita baru saja mengadakan ibadah kenaikan Tuhan. Ya. Di dalam ibadah kenaikan Tuhan kita melihat dalam firman Tuhan yang diberitakan bahwa ketika Yesus berkumpul bersama murid-muridnya 40 hari setelah dia bangkit dari kematian, lalu dia terangkat ke sorga. Yesus gak pernah kelihatan lagi, ketutup dengan awan. Lalu malaikat turun dan datang kepada murid-muridnya. Mengapa engkau melihat ke atas? Ya. Bukankah telah diberitahukan kepadamu bahwa ia yang naik terangkat ke surga akan kembali sama seperti apa yang kamu lihat. Ini adalah kebenaran. Kebenarannya artinya apa? Kebenaran di sini berbicara tentang masa depan, tentang harapan kita. Ya, hari ini yang hadir coba ingat dalam kehidupan kita masing-masing, berapa umur kita? Ya, ada yang mungkin 20 tahun, ada yang 30 tahun. Ya. Nah, sepanjang kehidupan kita akan umur sampai berapa? 70, 80 tahun, ya. 90 tahun juga boleh, ya, bebas. Kalian punya cita-cita mau umur panjang, boleh, ya. Nah, lalu setelah umur berakhir di atas muka bumi ini, atau kalau kita hadir di ibadah penghiburan, kira-kira apa yang kita pikirkan kalau orang mati kemana? Kalau kita tahu ada saudara kita, keluarga kita, atau mungkin teman kita sedang mengalami kedukaan, kita datang melayat dan kita melihat ada orang yang meninggal dibaringkan belum dimakam, ya, dalam peti mungkin. Nah, saudara, apa yang kita pikirkan? Orang ini kemana? Rohnya. Kita juga bisa sama seperti orang itu. Nah, persoalannya kemana kita akan pergi? Nah, inilah yang namanya kebenaran. Bisa ikuti sampai sini? Bahwa kebenaran adalah bahwa manusia yang tadinya binasa karena dosa, tapi karena Yesus sudah datang ke dalam dunia ini, Yesus sudah mati untuk kita menebus dosa, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan diselamatkan. Ini adalah kebenaran. Inilah yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Mereka bisa melihat sama seperti kita. Mereka bisa melihat jam tangan, mereka bisa melihat rumah, mereka bisa melihat emas, mereka bisa melihat mobil, ya. Kita juga bisa melihat seperti itu. Tapi kita bukan hanya bisa melihat mobil, rumah, emas dan segala macam.
kita bisa melihat ada kebenaran. Dan mereka hari ini belum bisa melihat kebenaran. Kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus. Amin. Sehingga kita bisa melihat kebenarannya bahwa Kristus sudah mati bagi setiap orang yang percaya kepadanya, mengaku dosanya, dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Sehingga waktu kematian secara jasmani terjadi, kita tidak akan kemana-mana, tetapi Tuhan sudah janjikan kita akan dikumpulkan dan satu waktu kita akan terjadi pengangkatan ya. Waktu hari Kamis kemarin kita juga melihat bahwa ada pengharapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang rindu Yesus datang kedua kali katakan amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita penting kuasa Roh Kudus ya. Saya akan masuk ke dalam ayat tema. Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat, nah ini saya bacakan cukup panjang. Kita baca dulu ayat pertama ya. Ini adalah perjalanan Paulus di kota Efesus. Kisah Para Rasul 19 ayat 1. Ayat temanya di ayat berapa? 6 ya. Ayat 6. Saya baca ayat 1 dulu. Kita lihat ya, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Siapa murid? Kaitan murid ini berkaitan dengan amanat agung. Waktu itu Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajar dan baptislah. Ada kata murid ya. Dan sekarang waktu Paulus sampai di Efesus ada murid. Mereka tahu tentang Yesus. Mereka sudah percaya. Tapi lihat, enggak cukup hanya percaya, enggak cukup hanya tahu. Nah, saya berharap anak-anak muda yang hadir hari ini jangan menjadi orang yang seperti di Efesus yang sama, yaitu hanya percaya tapi kurang apa. Kita akan lihat di sini. Paulus berkata ayat kedua, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Orang di Efesus berkata, mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah, lalu dikatakan ayat yang ketiga, lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Nah, ini panjang lagi nih sebenarnya, ya. Tapi saya akan ayat 4-nya dijelaskan di sini ya. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada banyak orang bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Jadi bukan hanya bertobat mengakui dosanya, tapi harus percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Jadi kalau kita melihat ayat 5, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis. Selanjutnya apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi baptisan air itu ada 2. Pentakosta ada 2. Jadi baptisan air yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu adalah baptisan pertobatan. Tapi baptisan kita adalah baptisan perjanjian baru. Yaitu apa? Kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara harus memahami hal ini. Dan bukan hanya bertobat, bukan hanya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, tapi kita lihat dalam ayat ke-6. Inilah dia, saya bersuka cita ketika PIC bisa mengadakan ibadah kita hari ini dan mengambil tema dari ayat ini. Ayo kita baca sama-sama ayat ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka,
turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, bukan hanya kita bertobat. Jangan pernah merasa cukup bertobat. Tapi kita harus bertobat dan percaya Yesus adalah Tuhan. Dan bukan hanya cukup percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, karena kalau kita juga membaca di dalam Roma, ini ayat, sekarang bisa kembali ke slide, yang Rasul Paulus memberi jawaban, ya. Oke, next. Oh bukan, terus, ya ini dia, oke. Dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 9, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, ternyata kekristenan kita ini sederhana tapi memiliki makna yang sangat dalam. Banyak orang mengaku, makanya di ayat mengatakan begini, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Bapakku, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Artinya tanpa Roh Kudus, orang percaya dia hanya menerima keselamatan, artinya dia bertobat, dia percaya Yesus sudah menyelamatkan dia, lalu dia diam. Tapi kalau orang yang bertobat, lalu dia percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus akan memenuhi kehidupannya. Dan Roh Kudusnya yang akan menolong dia ketika dia menghadapi berbagai keadaan. Ya. Roh Kudus itu akan menolong dia saat dia melayani. Ya. Saudara kalau lihat di tim pelayanan, ya ini ada Randy, ada Chris, ada Daniel, ada Melvin, ada Safety, ada Novi di belakang. Pelayanan itu berat. Ya. Tapi kenapa mereka bisa melayani? Karena Roh Kudus bekerja. Saudara mungkin berpikir begini, wah saya ngelihat diberkati ini dengan orang yang melayani. Saudara juga bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Tapi harus ada Roh Kudus. Karena kalau tidak ada Roh Kudus, saudara ketika melayani itu seperti melakukan dengan kekuatan sendiri. Mungkin hati saudara berkata, saya memuliakan Tuhan, benar. Tapi ketika Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita, itu akan kelihatan cirinya. Ketika ada masalah, ketika saudara ingin melakukan sesuatu, saya tanya sama Randy, Ren, pelayanan di musik ada gesekan enggak? Banyak ya. Kok kamu bisa bertahan terus ya? Kenapa? Karena akhirnya kamu bisa mengalah, sabar, bisa menerima kekurangan orang. Kadang-kadang mungkin sebelah kamu rekan sepelayanan justru dengan sikap yang enggak enak memperlakukan kamu. Udahlah kamu jangan banyak ngatur, ya kan? Nah, tanpa Roh Kudus kita enggak akan kuat. Kita akan emosi. Kita akan merasa bahwa ya udah, sekarang pilih aja. Dia atau saya yang keluar. Itu orang yang emosi. Tapi kalau ada Roh Kudus, dia akan bisa menerima. Oke, saya sekarang ngalah. Ya. Tapi besok saya ngalah lagi. Karena apa? Mungkin memang Tuhan mau kita rendahkan diri kita. Atau juga bisa besok kita akan berbicara sama dia dengan cara yang baik. Saudara dikasih Tuhan sehingga akhirnya apa? Masalah bisa dilewati. Akhirnya apa? Happy lagi, mukanya senyum. Coba kalau pelayanan ada rasa nggak suka sama rekan sepelayanan, wah udah langsung deh, langsung mukanya ditekuk, minimal mukanya lempeng, ya kan? Nah saudara yang kasih Tuhan itu nggak akan jadi berkat. Ya. Jadi misalnya Safety lempeng, misalnya ya, tapi Safety nggak pernah lempeng. Safety penuh dengan sukacita. Saudara mari kita nyanyi gitu. Bakar. Wah, gak akan ada yang semangat ya. Nah saudara yang kasih Tuhan demikianlah. Roh Kudus itu menolong kita. Kita jadi kuat ya. Dihantam sama orang. Mungkin kita tidak dihargai. Puji Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita udah melakukan yang benar. Orang yang salah. Kita yang disalahin. Puji Tuhan. Bukan karena kita. Karena Roh Kudus. Hujan, hujan.
Udahlah, Tuhan juga tahu, hujan juga dari Tuhan, ya. Berarti saya nggak boleh ke gereja. Ya udah nggak ke gereja, karena nggak ada Roh Kudus. Tapi kalau hujan, lalu ada Roh Kudus, dia bilang, hujan, terima kasih buat hujan, terima kasih Tuhan kasih saya hikmat akal budi, saya pakai jas hujan, saya jalan. Naik motor, saudara yang naik motor, ya, saya mau katakan jangan kalah sama hujan, hanya untuk ibadah. Lakukan usaha kita. Saya itu pakai helm, pakai jas hujan. Kita beli jas hujan, sepatu, ya udah bungkus sepatunya, pakai sendal jepit, ya supaya saat kita tiba tinggal buka kantongnya, pakai sepatu yang kering. Jadi kita nggak kalah sama itu. Karena apa? Karena hujan. Dan saya kasih tahu, kalau ada kerinduan di hati kita untuk melayani, untuk melakukan sesuatu yang baik, saya mau kasih tahu dorongan. Kalau Roh Kudus ada dalam hati saudara, lakukan. Saya cerita, ini kesaksian. Minggu lalu saya ada dalam sebuah ibadah di luar. Dan Tuhan bicara sama saya. Biasanya saya menyiapkan persembahan. Saya orang yang teratur menyiapkan persembahan saya. Bukan 1 hari, 1 bulan. Dari setiap bulan itu saya menyiapkan nilai untuk persembahan saya. Bahkan saya kalau ada Leni, saya tuh suka tuker-tuker uang. Karena apa? Saya kepengen walaupun nilainya sama, tapi uangnya baik gitu. Ya, uangnya lurus kalau bisa. Itu usaha saya. Ya. Tapi Tuhan suruh saya lebih lagi. Saudara, saya waktu itu saat ini saya sedang menghadapi satu keadaan, saya juga ada banyak kebutuhan. Jadi saya mulai bimbang. Ini saya nih, bukan saudara, saya. Kalau saya kasih, saya akan kurang. Saya aja bisa pikiran begitu, apalagi saudara, ya kan? Nah, tapi karena Roh Kudus bekerja di hati saya, beri, saya harus taat. Dan itu usaha, saya beri. Saya berikan, selesai. Nggak ada yang terjadi apa-apa. Tidak ada terjadi apa-apa. Dan baru saya tahu ketika semua sudah berlalu. Apa? Karena kemurahan Tuhan. Ada orang yang tiba-tiba datang ke saya. Dan dia serahkan sebuah amplop. Dan dia katakan, Tuhan bicara di hatinya untuk memberkati saya. Saudara, ketika saya melakukan, saya bisa saja, saya tawar-menawar sama Tuhan. Nggak usah deh Tuhan, kan saya juga punya kebutuhan, saya banyak keperluan. Tapi ini karena saya dengar Tuhan suruh saya memberi. Saya memberi, saya berpikir ini bukan gereja saya Tuhan gitu. Tapi ya memang ini persembahan buat Tuhan. Ya udah, saya rasa mungkin Tuhan ingin memang mencukupi kebutuhan di rumah Tuhan di tempat itu. Biasanya saya ya pokoknya apa yang ada yang saya kasih, yang memang saya sudah siapkan. Tapi hari itu suruh buka dompet lagi, ambil lagi dan saya kasih. Dan itu berat sekali. Tapi saya mau saksikan, ternyata setelah saya lewati, saya mengerti. Dan saya mau saksikan, saya mau dorong buat saudara. Kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melakukan lebih, bukan memberi persembahan nih, ini konteksnya beda ya. Persembahan silahkan kalian lakukan. Tapi bukan emosi, bukan untuk mancing. Ketika Tuhan bicara, kita mendengar dan melakukannya dengan perjuangan, itu Tuhan pasti akan perhatikan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus itu yang akan menuntun hidup kita. Nah, hari ini saya akan ajak kita akan melihat bagaimana kita menerima Roh Kudus. Slide terakhir. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin saudara sudah lama ikut Tuhan, tapi mengenai cara menerima baptisan Roh Kudus, hari ini saya mau ingatkan sekali lagi. Kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus itu menolong kita. Roh Kudus itu menemani kita. Saya suka takut. Saya kalau pulang malam dulu di rumah masih di Cengkareng, itu saya selalu lewat jalan kali yang gelap. Dan saya naik mobil, itu bayangan saya, itu di belakang ada sesuatu. Jadi kalau saya nengok ke belakang, ya kan? Bukan manusia. Bukan manusia saudara. Jadi sangat mengerikan gitu.
Dalam keadaan takut seperti itu ada Roh Kudus menghibur saya. Roh Kudus itu memberi saya keberanian. Jadi apa? Saya nggak takut lagi. Dan saya nggak mau dibodohin. Artinya apa? Kalau saya bodoh, saya akan ngebut, ya kan? Lari gitu. Lari saya bisa kecelakaan. Karena jalannya gelap, saya tetap tenang. Bahkan saya berhenti. Saya usir. Dalam nama Yesus, keluar. Lalu saya jalan lagi. Saya jadi orang pemenang. Amin. Karena apa? Karena Roh Kudus. Jadi dalam hidup kita, jangan udah jadi orang Kristen masih takut sama yang serem-serem. Ya. Lalu kita jadi anak Tuhan masih khawatir. Kalau yang tadi itu saya khawatir tuh. Tapi puji Tuhan, ketika saya taat, saya tidak khawatir, saya berikan, walaupun hari itu tidak melihat ada apa-apa, tapi Tuhan ganti berkali-kali lipat. Ya. Lalu tentang apa? Tentang melayani. Oh ya, saya kasih kesaksian peristiwanya hari Selasa kemarin. Saya bantu di kantor organisasi. Lalu hari Sabtu yang lalu itu saya menghadiri Sabtu, Minggu ibadah penghiburan pendeta Jonathan pribadi, gembala sidang di Bandengan. Itu buat saya bapak rohani saya. Dia banyak memberikan nasihat. Sampai pemakaman hari Senin ke San Diego, jauh, capek banget. Ya. Saya sempat bilang sama Hendrik, saya capek banget nih, saya perlu istirahat. Ya, karena lelah. Kegiatan Sabtu begitu padat, kegiatan Minggu begitu padat, Senin begitu padat, dan akhirnya tenaga habis, saya perlu istirahat. Tapi tim saya, dia WA, Pak Andre, ini pihak bank mau ketemu. Oh ya udah, ketemu siapa? Ketemu pimpinan. Oke, kasih tahu. Oke, Pak, pimpinan bisa bertemu, tapi dia suruh Pak Andre ikut. Aduh, orang mau istirahat ya kan. Sebenarnya saya bisa bilang begini, sorry ya, Selasa itu saya bisa pakai kata-kata rohani nih. Selasa itu hari saya berdoa. Wah, Selasa itu saya ibadah doa pagi di gereja. Saya ada pelayanan. Kalau mau ketemu hari Rabu, wah ini kata-kata rohani ya. Tapi sekali lagi ini saya mau saksikan Roh Kudus. Hidup bersama Roh Kudus. Hati saya nggak bisa tuh ngomong begitu. Badan saya capek. Saya sampai pikir gini, Tuhan, saya tuh capek banget. Tapi Tuhan tuh kayaknya jalanin aja. Akhirnya saya minta maaf sama Hendrik. Sorry Drik, kemarin saya bilang saya mau istirahat. Ternyata hari ini saya nggak istirahat. Saya pergi ke pertemuan ke bank. Oke. Sampai di bank pergi bertiga nih. Tim saya, pimpinan. Saya di tengah-tengah. Begitu datang disambut sama pimpinan cabang, ketemu, ngobrol. Terus urusannya dibereskan di customer service. Jadi tim saya pergi. Karena pimpinan saya yang dibutuhkan untuk disaksikan di sana. Nah saya ini jadi bengong. Wah, emosi saya. Bener kan? Buat apa saya ada di tempat ini? Kalau ternyata saya cuma bengong begini, maka dua aja. Ya kan? Emang dua yang kerja, yang satu kerja, satu dibutuhkan. Buat apa saya di situ? Dan dalam keadaan seperti itu pimpinan cabangnya nyamperin saya, Pak, dia ngomong lagi begini. Sebenarnya nggak usah rame-rame, Pak. Waduh, bener, omongannya bener banget ini. Terus dia bilang, Pak Budi juga nggak usah datang. Bener tuh. Kalau begitu kan cuma tim saya aja satu orang, kenapa mesti akhir pimpinan suruh saya gitu untuk nemenin dia. Ngobrol, nanya, Pak saya mau nanya, ini saya, umur Bapak berapa kalau saya boleh tahu? Saya baru 50, wah Bapak ABG dong, aku baru gocap. Sama sama saya, ya kan puji Tuhan, ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba ngobrol-ngobrol, gimana Pak? Istri baik, kabarnya anak baik, dan air mata netes. Jadi episode ini adalah saya membuat kepala cabang menangis. Langsung diajak masuk ke ruangan pribadi dia, saya masuk ke ruangannya, pintu ditutup. Anak buah saya sampai bingung, kenapa ya pintu ditutup? Jadi waktu saya tanya istri dan anaknya, dia nangis. Karena pada tanggal 1 Mei kemarin, istrinya baru dipanggil Tuhan.
Dengan 2 orang anak, dia harus tinggal, merawat, dan begitu susah dalam hidupnya. Dia orang Kristen, dulunya orang GSJA lagi, orang GSJA Karawaci. Lalu dia terhilang. Nah, orang yang terhilang itu tidak punya pengharapan. Dan saya ajak dia ngobrol, saya langsung khotbahkan sama dia tentang keselamatan. Saya bilang, Pak, saya boleh tahu ketika terakhir ibu didoakan gak? Oh iya Pak, saya doakan. Udah Pak, jangan nangis lagi Pak. Pertandingan imannya sudah selesai. Kalau dia meninggalkan dunia ini dalam iman, maka firman Tuhan mengatakan berbahagia Pak. Dia sudah menang, dia sudah berhasil. Jadi gak usah sedih. Memang masih ada tanggung jawab, tapi minta kekuatan daripada Tuhan. Saya khotbahkan terus sama si kepala cabang itu. Dan terakhir, waktu pimpinan saya datang, ayo kita pulang, saya buru-buru nih selama. Pak sebentar Pak, masuk dulu gitu. Masuk, lalu saya ceritakan, Pak kita doakan dia. Ada apa? Begini ceritanya. Dan kita doa, hadirat Tuhan itu ada di bank situ. Dia hancur hati. Dan dia bilang begini, kok bisa ya Tuhan tahu hati saya yang patah, hati saya yang kering gitu. Saudara yang kasih Tuhan, mari hidup berjalan bersama Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi hidup kita, ya. Lihat di sini, bagaimana kita menerima kuasa Roh Kudus? Pertama, percaya akan adanya Roh Kudus. Ya. Kalau tidak ada Roh Kudus, jangan pernah jalan sendiri. Ekstrimnya begini, kalau kita tidak ada Roh Kudus, jangan bangun dari tempat tidur kita. Menunjukkan kita tidak pernah mampu melakukan apapun tanpa Roh Kudus. Banyak orang Kristen bisa bangun hidup tanpa Roh Kudus, bisa. Tapi saya mau ingatkan, kalau Roh Kudus gak tinggal di hati kita, kalau Roh Kudus gak mimpin kita, jangan heran. Ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak kesulitan yang kita hadapi. Tapi kalau Roh Kudus, dia akan tuntun kita. Saudara bayangkan ya, saya lagi capek. Saya yang pikiran manusia saya segitu sempitnya. Tapi ketika saya dibawa oleh Tuhan, satu pelayanan untuk melayani Tuhan. Dan itu tidak pernah saya minta, tidak pernah saya pikirkan, tapi Tuhan berikan. Itu sukacita luar biasa. Orang bisa puji sama saya. Itu satu kantor heboh. Anak buah saya langsung cerita, wah ini kok Andre hebat katanya. Masa dia di bank aja dipakai untuk bersaksi, untuk mendoakan. Oh teman-teman yang lain, enggak saya bilang. Bukan saya yang hebat, Roh Kudus yang hebat. Lalu saya juga bilang gini, saya gak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Karena apa? Saya juga tahu diri, saya nyerah sama Tuhan. Saya itu maunya di rumah tidur. Bangun siang, karena saya istirahat, baru nanti saya ke gereja meeting sama Pak Johan. Makanya waktu meeting sama Pak Johan, hari Selasa itu udah melayang-melayang. Jadi ajaib ya. Pagi itu saya diberikan kekuatan luar biasa, bisa berkhotbah, bisa doakan, bisa ini, itu pakai energi. Lalu setelah itu saya dikembalikan lagi, dikembalikan dalam kehidupan saya, dengan aktivitas saya, rencana pekerjaan saya, mau meeting, segala macam. Wah, ya Via, sampai, aduh ada apa lagi nih, otak udah gak bisa muter, udah terlalu capek. Ajaib, kalau ada Roh Kudus, waktu Roh Kudus kerja, jadi bisa. Ketika selesai, ya memang kita harus kerjakan, ya udah waktunya untuk istirahat, akhirnya saya pulang ya. Saudara, yang kedua adalah mintalah kepada Tuhan. Kita gak bisa bilang gini, Roh Kudus katanya engkau ada, ya udah masuk aja dalam hati, nggak bisa. Kita harus berdoa, memuji, menyembah. Makanya pujian Roh Kudus itu banyak datang dan minta. Yang ketiga, minta ampun atas segala dosa. Yang keempat, minta dilepaskan dari kuasa kegelapan, karena Roh Kudus itu nggak pernah bisa bersatu dengan yang namanya dosa. Ya. Dan yang kelima adalah kita itu jadi anak Tuhan, anak Allah.
sehingga kita bisa manggil Tuhan kita sebagai Bapa. Ya, kita tahu Bapa di dunia itu dia orang tua itu sayang sama anaknya. Nah Tuhan juga sayang sama kita. Tuhan mengasihi kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari hari ini adalah flow with the Holy Spirit. Mengalir bersama kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 6, ketika Paulus menumpangkan tangan, maka para murid itu, mereka mulai berbahasa lidah dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Hari ini, mari rindukan diri kita. Seberapa kuat kehidupan kita saat ini. Seberapa tenang kehidupan kita hari ini. Saya mau katakan kita gak pernah bisa hidup di luar Tuhan, tanpa Tuhan. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu benar-benar diberikan oleh Tuhan untuk apa? Untuk menolong kita. Sama seperti kalau di kehidupan kita, kalau kita punya orang tua, kalau kita sekolah, kita dibeliin buku nggak sama orang tua kita? Buku pelajaran, buku tulis, dikasih nggak? Pensil, pulpen, dibeliin nggak? Kenapa? Karena orang tua kita tahu, kalau kita di sekolah, itu kita nggak bisa belajar tanpa buku, tanpa buku tulis, tanpa melakukan sesuatu. Tuhan tahu kita mau tunggu sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Kalau kita tidak melayani Tuhan, tidak hidup bersama dengan Tuhan, maka hidup manusia yang sudah percaya itu bisa digoyahkan. Makanya banyak juga ada orang yang sudah percaya sama Tuhan lalu mereka berbalik meninggalkan Tuhan dan tidak percaya lagi dan sampai mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami kuasa Roh Kudus hadir dalam hidup mereka. Oleh sebab itu, hari ini mari ya kita sama-sama minta kepada Tuhan supaya penuhi hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, pemain musik. Singer Novi nanti juga tolong. Ini adalah saatnya kita akan minta kepenuhan kuasa Roh Kudus. Dan saudara, kepenuhan Roh Kudus itu bukanlah satu hal yang saudara pikirkan, terlalu banyak mikir, nanti saudara jadi malu, akhirnya saudara enggak jadi berdoa. Tapi mari terima, buka hati kita sama Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Tadi lagu yang tadi apa ya? Nil sini Nil. Nah, yang tadi apa? Penuhi. Apa? Tadi lagu apa ya? Yang tadi siang, tadi pagi. Ya, Roh Mulia. Ya, itu dia. Kita nyanyi lagu ini. Rohmu yang hidup mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sekali lagi, rohmu yang hidup, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Haleluya, jiwaku tenang, Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. ku buka hati untuk jamahanmu, Berserah penuh di hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di anakmu Pernahkah saudara berpikir, kenapa ya hidup saya kok susah sekali? Kenapa ya
masalah yang saya hadapi lebih dari satu. Kenapa ya kehidupan saya sepertinya mengalami tekanan. Kalau saya lihat orang lain sepertinya hidup mereka enak. Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada yang salah daripada kehidupan kita. Tidak ada yang salah juga dengan kehidupan orang lain. Tetapi mari kita temukan rahasia atau janji Allah. Justru ketika kita ada masalah, Tuhan sudah siapkan penolong dalam hidup kita. Saudara, justru dalam keadaan kita yang sulit, disitulah kekuatan Roh Kudus yang bekerja bagi kita. Bahkan ada satu pujian yang juga mengatakan bahwa saat kita lemah, disitulah kuasa Allah dinyatakan. Jadi kita bisa justru berkata kepada Tuhan, terima kasih buat masalah yang harus aku hadapi. Terima kasih buat penderitaan yang aku alami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini ada pencobaan, ada tantangan. Kenapa? Karena kita pasti kuat untuk melewati itu semua bersama Roh Kudus. Karena Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita naikkan pujian nih, Roh Allah yang hidup penuhiku, ya. Jiwaku tenang bersamamu. Haleluya. Aman. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Buka hatimu dan mulai berkata, saya perlu Roh Kudus. Tuhan, saya minta dipenuhi Roh Kudus. Tuhan memimpin hidupku. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Hati kita, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap kita boleh berkata, Tuhan ampuni. Saudara mulai melangkah. Bagaimana? Saudara mulai melangkah bagaimana cara supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Percaya Roh Kudus itu ada. Percaya Roh Kudus itu penolong dalam hidup kita. Roh Kudus yang menguatkan kita. Dan berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, saya perlu Roh Kudus. Saya tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Terima kasih buat Roh Kudus yang Tuhan janjikan bagi saya. Dan saat ini saya minta Tuhan hadir dalam hatiku. Penuhi saya Tuhan. Dan berdoa kepada Tuhan. Karena kalau ada dosa, kalau ada sesuatu yang mungkin kita lakukan dalam hidup kita, akui dan minta ampun kepada Tuhan. Banyak orang tidak bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus karena dia masih menyembunyikan dosa. Saudara yang kasih Tuhan, dosa jangan disimpan, tapi dosa untuk dibawa kepada Tuhan dan minta ampun karena hanya Tuhan yang bisa mengampuni. Jangan engkau terkecoh dengan tipuan si jahat, si iblis. Seringkali dia mengatakan dosa itu adalah malu. Sehingga kita malu untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Atau diketahui oleh saudara-saudara seiman kita. Tetapi saudara, kebenarannya adalah Tuhan telah datang ke dalam dunia ini. Dia mati menebus dosa kita. Dan hanya Dia yang bisa mengampuni dosa kita. Oleh sebab itu datang kepada Tuhan. Ketika engkau membuka hati, kalau memang ada dosa yang engkau sadari hari ini, engkau berkata kepada Tuhan, ampunilah dosaku Tuhan, ampunilah dosaku Tuhan. Amin, amin, amin. Ambil waktu secara pribadi saat ini juga
Berdoa, Tuhan ampuni segala dosa saya. Uramaya Syandarabaya Syandarabaya. Haleluya. Mengalir Roh Kudus. Engkau melihat setiap orang yang sedang meminta ampun. Amin, 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 amin. Haleluya. 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 Hari ini Tuhan taruh di hati saya. Saudara, mari tutup mata, jangan lihat kiri kanan. Sebentar lagi kita menang. Karena Roh Kudus akan memberikan kemenangan bagi kita. Tapi hari ini tidak ada satupun yang bisa ditutupi di hadapan Tuhan. Sekarang menjadi pilihan buat saudara. Kalau saudara orangnya dan saudara tahu ada dosa dalam hidupmu, sekali lagi dengan kasih Tuhan saya katakan jangan malu dan jangan takut. Tapi Tuhan akan memulihkan engkau. Tuhan akan menguatkan engkau. Tuhan yang membereskan. Dia mati di kayu salib, dia menderita, dia sakit. Dia mengeluarkan darah. Tangannya dipaku untuk menebus dosa. Dia rela melakukan itu semua. Karena apa? Dia mau hidup kita dekat dengan Tuhan. Tapi kalau ada masih dosa, dosa yang belum dibereskan, maka hidup kita tidak bisa dekat dengan Tuhan. Hari ini semua tutup mata dan lakukan langkah iman. Kalau engkau mau diampuni dosamu, bolehkah engkau taruh tangan kananmu di dada dan ikuti saya berdoa. Tuhan, saya datang pada saat ini. Saya mengaku atas dosa saya. Tuhan, hanya Engkau yang bisa mengampuni dosa saya. Hari ini saya mohon, ampuni semua dosa saya. Jadikan saya baru di dalam Engkau. Dan saya percaya, Yesus, Engkau adalah juru selamat dalam hidup saya. Saya percaya Engkaulah Tuhan dan juru selamat dalam hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan berdoalah kepada Tuhan. Amin, amin. Berdoalah. Ketika engkau sudah bertobat, engkau sekarang bisa meminta. Kau perlu Roh Kudus. Mari datang sama Tuhan. Mari datang sama Tuhan. Amin. Biarkan rohnya manis, roh yang lembut, jamah hatimu. Amin. Oh, Dia penolong hidupmu. Bukan hanya hidupmu yang saat ini saja, tapi masa depanmu, masa yang akan datang, ada bersama dengan Tuhan. Ada rencana Tuhan. Amin, 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 amin. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah mengampuni dosa kami. Dan inilah saatnya kami meminta, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam doamu keluarkan pujian kepada Tuhan.
Boleh katakan puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Dan mulai alami, amin, amin. Mulai alami, dia dekat, dia jamah, amin, 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 amin. Haleluya. Kami berdoa, setiap kami pada siang hari ini memiliki kerinduan yang sama untuk dipenuhi kuasa Roh Kudus. Teman-teman, kita nyanyi satu lagu pakai bahasa Inggris. Come Holy Spirit, fall in this place. Mungkin ada yang tidak terlalu cakap dalam bahasa Inggris. Holy Spirit adalah Roh Kudus. Come itu artinya undangan. Masuklah datanglah dalam hidup kami Tuhan. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. And come Holy Spirit, buka hatimu. Amen. Yes, yes. Ini saatnya Roh Kudus jamah hatimu. Amen, amen. Lawatan Tuhan. Mari memohon, mari meminta. Roh Kudus puaskan kami. Roh Kudus puaskan. Amen. Angkat tanganmu dan mintalah kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu, aku mau Roh Kudus-Mu. Amin. Roh Kudus yang menolong hidupku Tuhan. Lord, I'm crying out for come Holy Spirit. Bebas, nyanyilah dengan bebas. Mari kita berdoa. Haleluya. 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 Haleluya.
Mari katakan terus doamu dengan haleluya. Katakan haleluya berulang kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambil buka hatimu terus berkata haleluya. Amin, 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 amin. Kau jamah setiap kami Tuhan. Amin, amin. Amin. Rabaya syanda, rabaya syanda, rabaya syanda. Jamah kami Tuhan, amin. Penuhi, amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Terus berdoa. Mari berusaha dan mintalah. Amin, amin. Dengan hati yang sungguh daripada Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, Roh Kudus juga bisa hadir dalam hidupmu lewat masalahmu. Artinya, kalau hari ini engkau ada pergumulan, ada beban yang berat dalam hidupmu, engkau sudah berusaha, tapi engkau belum mendapatkan. Hari ini izinkan Roh Kudus yang menjamah hatimu. Hari ini biarkan Roh Kudus tuntun langkahmu. Hari ini buka hatimu. Apa yang kau perlukan? Bahkan mungkin hatimu yang memerlukan perubahan. Apalagi kalau kau berpikir rasanya tidak mungkin. Tapi hari ini dengan kasih Tuhan, saya mau tanya, maukah engkau percaya Roh Kudus bisa melakukannya buat hidupmu? Roh Kudus bisa menolong hidupmu. Amin, amin, amin. Mari kita angkat pujian. Penolong yang setia. Dia tidak pernah mengecewakan. Apa yang kau harapkan, yang selama ini belum dapatkan. Ketika engkau ada dalam hadiratnya, engkau bisa meminta kepada Tuhan. Kau nyatakan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam nama-Mu. Penolong yang selalu setia, tak pernah Dia mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi, penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Dengan imanmu katakan, Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Angkat imanmu. Segala perkara Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan menguatkan, Tuhan menolong. Amin. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara. Amin, amin, amin. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Kami sepenuhnya hanya berharap kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Angkat tanganmu, katakan, kalau perkara, setiap masalah, persoalan
yang berat yang kau hadapi, hari ini juga serahkan pada Tuhan. Amin. Amin. Ya Rabbi ya. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Ku yakin kau hadir di Sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Bapak terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Yes, haleluya. Sungguh kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Dan kami sangat bersyukur. Ini semua daripada Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Aku ada saat ini semua kemurahan Tuhan. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Mari kita sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau sangat baik. Engkau sangat baik. Teramat baik. Teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Terima kasih. Terima kasih Bapa karena Kau telah memberikan kami Roh Kudus, Roh penolong itu. Roh yang baik, Roh yang lembut, Roh kebenaran itu dalam diri kami. Dan biarlah kami boleh terus Tuhan. Boleh terus Tuhan merasakan Roh Kudus dalam hidup kami. Dan kami boleh terus Tuhan libatkan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Dan biarkan kami terus boleh berjalan bersama dengan Kau ya Roh Kudus. Pimpin langkah kaki kami, pegang kami, tuntun kami. Kami tak bisa lepas daripada Engkau Tuhan. Bekerjalah terus ya Roh Kudus dalam hati kami. Bekerjalah terus Roh Kudus dalam hidup kami. Ini kami. Kami masih terus belajar dan belajar untuk hidup boleh serupa dan seperti Engkau ya Bapa. Mari Roh Kudus tuntun kami, mari Roh Kudus bimbing kami. Kami semua sekalian sudah mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan boleh berbuah indah Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau Andre Tuhan, urapi beliau dengan lebih dan lebih lagi, pakai beliau dengan kapasitas yang lebih heran lagi Tuhan. Yang biarlah Tuhan Roh Kudus terus memakai beliau Tuhan, lebih lagi Tuhan. Sembunyikan beliau di balik salib-Mu. Dan biarlah Allah saja terus semakin ditinggikan. Perlengkapi beliau Tuhan lebih heran lagi dengan tanda-tanda mujizat dan tanda-tanda heran yang lainnya lagi Tuhan dalam kehidupan beliau Tuhan. Berkati keluarga besarnya, berkati keluarganya Tuhan, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Selalu dalam perlindungan dan penjagaan Allah saja. Jauhkan daripada roh-roh yang tidak baik Tuhan, jauhkan daripada roh-roh jahat yang mencoba mengganggu Tuhan dan rumah tangga mereka. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Berkati keluarga besarnya Tuhan, berkati seluruh keluarganya yang lainnya Tuhan. Biar mulai kehidupan Kau Andre Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan keluarganya diberkati Tuhan. Kami percaya orang yang memberikan totalitas buat Tuhan, maka Tuhan pun akan memberikan dengan lebih lagi dalam kehidupan Ko Andre Tuhan. Berkati beliau Tuhan yang lebih heran lagi. Dan kami sekalian Tuhan, kami juga mohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan dalam sepanjang minggu yang akan kami lalui ke depan nanti, ke dalam tangan Tuhan saja. Setiap tindakan kami, setiap hal-hal yang kami
harus mengambil keputusan, biar Tuhan yang memimpin, biar Tuhan yang menyertai dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam sekolah kami Tuhan, dalam apapun yang kami kerjakan, bahkan dalam rumah tangga kami Tuhan Yesus memberkati semuanya ya Bapa. Biar kami menjadi anak-anak muda yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus belajar kebenaran firman Tuhan, yang terus Tuhan mengalami pertumbuhan-pertumbuhan rohani dalam kehidupan kami. Semuanya untuk nama Tuhan Yesus saja. Lindungi, jagai, sertai kami, dan biarlah api itu boleh terus menyala dalam kehidupan kami ya Bapa. Bukan hanya buat kami saja, bahkan orang sekitar kami menjadi berkat kalau kehidupan kami ya Bapa. Makasih Tuhan Yesus, lindungi, jagai kami dalam perjalanan kami pulang. Tibakan kami dengan selamat, tidak kuasa apapun juga Tuhan. Biar malaikat-Mu, bala tentara Allah menjagai dan melindungi kami Tuhan. Dan kami juga mau siapkan hati kami untuk menerima berkat-Mu ya Bapa. Mari kita arahkan hati kita, angkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bila kau tanya padaku apa yang ada di hatiku, Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Bila dunia bergoncang, semua temanku menghilang, Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Yesuslah idolaku,